Om Swastiastu. Salam, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putulan Sari, NIM 2320021. Saya Pipirwati, NIM 2320025. Saya Pira, NIM 2320001. Saya Jupita dengan NIM 2320007. Saya Dewa Ayu Putu Puspadanti dengan NIM 20008. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Apakah sudah sarapan di rumah? Sudah, Bu. Sarapan apa? Sarapan nasi. Nasi? Pakai? Telur. Oke. Sebelum kita masuk di materi, Ibu minta satu orang masuk ke maju ke depan untuk memimpin kita doa. Siapa yang mau? Pira, Bu. Kamu. Baik, Ibu, saya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih Kira yang sudah memimpin kita doa pembukaan belajar. Baik, sebelum kita belajar, absen dulu. Apakah semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, Ibu sebutkan satu-satu ya. Kira, Hadir, Bu. Pipi, Hadir, Bu. Dewayu, Hadir, Bu. oke, semuanya hadir. Baik, anak-anak, kalian tahu nggak kita belajar apa hari ini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ibu mau tanya sama kalian, pernah nggak kalian melihat burung garuda atau di darat atau di manakah? Pernah. Pernah, Bu, tapi yang saya biasanya di gambar-gambar gitu. Di mana? Di buku, Bu. Di buku. Apa yang Kira lihat dari burung garuda yang di buku? Apa Kira tahu? Burung garudanya aja, Bu, yang saya lihat. Oh, berarti belum tahu makna-maknanya ya? Belum. Oke. Karena anak-anak sudah pernah melihat, di sini Ibu akan mengajak kalian mengenali burung garuda, yaitu lambang burung garuda dan makna. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ada speaking buat kita biar kita semangat belajarnya. Apakah semua siap? Siap, Bu. Baik. Boleh berdiri ya anak-anak? Kita nyanyi sama-sama ya. Iya, Bu. Kita
lagu tadi ya. Di situ Ibu memberikan speaking tentang lagu, yaitu ada juga di dalam materi kita. Apakah semua ingat tadi segala bulu leher Garuda, sayapnya, ekornya? Lupa Bu. Saya ingat sayap ada tadi Bu. Berapa tadi sayapnya? Jumlahnya 17. Benar nggak? Benar tidak? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang burung Garuda. Nah, anak-anak bisa lihat kan di sini Ibu punya burung Garuda. Tadi kalian cuma pernah melihatnya di buku. Nah, sekarang Ibu mempunyai patungnya, patung burung Garuda. Nah, di sini
diambil tahunnya. Nah, jadi lehernya di sini sudah tadi anak-anak. Di sini lagi. Ada yang tahu nggak? Induk Pira. Kita belajar dulu ya Pira, nanti kita main habis ini. Ada yang tahu ini berapa dulunya? Saya nggak tahu. 7 Bu. Ayo, 5 Bu. Kurang. Berapa? Ayo bisa tebak lagi. 9. Sebelum ibu menjawab. Kelebihan. Maka sudah ibu kasih tahu tadi di Lupa Bu. ya, apa kita belajar sama-sama ya. Di sini adalah 8 ya anak-anak. Di sini dia tuh ada 8. Nah, kenapa dia ada 8? Karena dia bulan kemerdekaan Indonesia 18 Agustus. Nah, dari sini ada yang bisa disimpulkan? Yang ibu jelaskan tadi apa-apa saja. Di sini apa tadi? Di sini tahun apa? 5. Tahun kemerdekaan Indonesia. Kan? Kok kalian ketawa sih? Kan ibu jelaskan di sini tentang burung garuda tadi, maknanya apa, tanggalnya apa, segala berapa bulu-bulunya. Terus ibu tanya, di sini tadi berapa anak-anak? Bulunya tadi ada berapa? 45 Bu. Nah, yang sayapnya ada berapa bulunya? 17. Pintar. Yang ini. Bagian apa? Ekor. Berapa tadi? Ada yang tahu nggak? Bagian sininya. Berapa? 18. Salah. 19. Iya, 19. Pintar, ini masih ingat. Di sini berapa? 8. Pintar. Berarti anak-anak udah tahu kan berapa helainya, lehernya, sayapnya, ekornya. Tahu kan? Tahu Bu. Tahu. Pintar kalau tahu. Nah, sudah ibu jelaskan di sini. Nanti ibu akan berikan materi lain tentang kesimpulan ini. Bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, anak-anak, inilah kesimpulan dari burung garuda tadi. Bisa dilihat di layar, bisa juga ibu bacakan dari layar bisa. Yaitu logo burung garuda pada Indonesia memiliki banyak makna simbolis yang menggambarkan berbagai aspek dari negara dan budaya Indonesia. Serta keseluruhan logo burung garuda adalah simbol yang kuat dan kaya makna yang menggambarkan identitas nasional Indonesia yang penuh semangat, kebangsaan dan kekuatan sambil merangkul warisan budaya dan nilai-nilai yang penting bagi bangsa Indonesia. Yaitu seperti kita bisa melihat yang ibu sudah jelaskan dan media tentang burung garuda tadi, yang ibu jelaskan patung. Di situ dia menjelaskan memberikan lagu yaitu 17 Agustus. Nah, burung garuda ini adalah memberikan lagu kemerdekaan buat kita di Indonesia. Pira, kenapa suka jahil sama temannya? Kenapa Pira? Apakah Pira bosan belajar? Terus kenapa ganggu teman? Apakah Pira mau temannya ibu di depan? Enggak Bu. Sudah, diam ya Pira, jangan ganggu temannya. Iya Bu. Fokus dulu ke belajar. Bentar lagi kita pulang kok. Sebentar lagi, dikit lagi pelajaran kita. Nanti Pira bisa main di luar. Terus dilanjut materinya. Nah, di sini kita bisa lihat juga makna lambang. Burung garuda digambarkan dengan matahari di dada, menggambarkan kemuliaan dan cahaya. Yang di sini tadi ya, yang di sini. Nah, terus 17 helai burung di sayap garuda yang ibu jelaskan di bagian sini tadi, maknanya melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bukan di lagu 17 Agustus saja yang ada
di burung Garuda, tapi dia di proklamasi juga ada. Nah, ikat pinggang dan dengan 10 matahari yang melambangkan Pancasila dasar negara Indonesia. Ikat pinggangnya di mana? Ada yang tahu nggak ikat pinggangnya di mana? Di sini ada nggak ikat pinggang? Apakah ini? Itu kertas tuh. Terus ikat pinggangnya di mana? Nggak ada. Oh gitu. Nah, anak-anak, di sini adalah ikat pinggang dengan 10 matahari yang melambangkan Pancasila dasar negara Indonesia. Ikat pinggangnya ini ya. Yang ini. Kuku yang menggenggam dengan kuat menunjukkan tekan dan kekuatan Indonesia dalam menghadapi tantangan. Kita lanjut. Nah, bisa kita lihat di sini pemilihan lambang negara setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Peringatan baru mencari lambang negara yang dapat mewakili identitas dan kebangsaan Indonesia. Nah, desain lambang Garuda pada tahun 1950, Presiden Soekarno mengadakan kontes desain lambang negara. Desain yang paling terkenal dan menarik perhatian adalah karya seorang seniman bernama Sultan Hadim. Nah, di sini hasil dari burung Garuda ini, anak-anak bisa melihat itu nomor 1 burung Garuda yang mengibarkan sayapnya yang seluas mencerminkan kedaulatan dan kebebasan Indonesia setelah merdeka dari penjajahan. 2, matahari yang di dada Garuda, ingatlah mataharinya bintang ya, dengan 10 sinar melambangkan nilai-nilai Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Pancasila adalah filsafat dasar yang terdiri dari 5 prinsip utama dan Garuda menggambarkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip tersebut. Nomor 3, lambang Garuda diterimakan oleh pemerintahan dan masyarakat Indonesia sebagai lambang negara pada tanggal 11 Februari 1950. Lambang ini digunakan di berbagai tempat seperti Bendera Nasional, Merah Putih, Rangka, dan apa Pipira. Dari situ. Ayo, kenapa Lendra? Mau main ya? Iya, Bu. Nanti habis ini kita main sama-sama bentar lagi. Diam ya, Pipira. Iya, Bu. Jangan jahil. Baik, Ibu akan lanjut. Secara keseluruhan mengetahui arti dari logo Garuda Indonesia adalah bagian dari rasa bangsa sebagai warga negara Indonesia, memahami sejarah dan budaya negara, serta prinsip pada pemahaman yang lebih baik tentang identitas nasional Indonesia. Nah, bisa dilihat sila-sila Pancasila melambangkan 5 landas perilaku yang mulia. Kelima sila tersebut diwakili oleh simbol-simbol yang terdapat di dada Garuda. Nah, di sini bisa dilihat di layar. Ibu pengen lihat pengetahuan kalian. Bintang dalam Pancasila apa? Tuhan yang Maha Esa. Betul. Kalau dia rantai, dia apa dalam Pancasila? Pancasila Indonesia, Bu. Apa? Pancasila Indonesia. Salah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul, Kira. Kalau pohon beringin, ada yang tahu dalam Pancasila apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul, Dewa. Kalau kepala banteng, apa? Kepala banteng
Pancasila yang keempat. Kalau padi, ada yang tahu Pancasila keberapa ya? Padi. Ada yang Lima, Bu. ya, bunyinya apa Pancasila kelima? Bunyinya apa? Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh, berarti udah tahu ya Pancasila. Kalau bintang tadi dia Pancasila yang berapa? 1 atau 2? 2 Bu. 1, Bu. Kira berapa? 1. Iya, bintang adalah Pancasila yang ke-1. Kalau rantai dia Pancasila ke-berapa? Kedua. Ya, kedua. Kalau pohon beringin Pancasila berapa? Ketiga. Tuh, kalau banteng habis tadi Ibu sebutkan tadi. Pancasila berapa? 4, Bu. Ya, padi dan kampas dia berapa? Terakhir ya, yang Kelima. 5. Oke. Baik, Ibu kan lanjut lagi. Nah, di sini adalah makna setiap simbol. Nah, bisa anak-anak lihat di situ. Kepala banteng simbolnya apa? Ada yang bisa baca? Banteng kayak hewan gitu tuh. Iya, kayak hewan. Terus apa lagi? Ada itu, Bu. Sambut itu, Bu. Kepala banteng emang ada tanduknya, makanya emang dia hewan. Oh, hewan. Maknanya apa dari kepala banteng? Itu bisa dilihat depan. Mungkin bisa dibaca. Siapa yang membaca? Maknanya banteng adalah hewan sosial yang suka berkumpul, melambangkan semangat musyawarah dan Muka. Muspat. Kalian membacakan lambang padi dan kampas. Pipi lagi sudah dilatih. Bisa dibaca Pipi? Bisa, Bu. Oke, kita dulu. Melambangkan kebutuhan dasar rakyat, pangan dan sandang, serta cita-cita kemakmuran dan keadilan yang merata bagi seluruh bangsa. Ya, itu adalah makna dari padi. Kalau padi itu bisa kita melihat cuma bisa jadi nasi aja kan biasa. Tapi Iya. kita nggak tahu maknanya apa. Ya itulah maknanya padi. Terus pohon beringin bisa dibaca oleh Dewa Ayu. melambangkan
Iya, Bu. Oke. Selanjutnya yaitu adalah rantai. Di sini dari Ibu yang menjelaskan. Makna rantai terdiri dari mata rantai bulat, perempuan, dan persegi laki-laki yang saling terkait, melambangkan hubungan manusia yang saling membutuhkan dan interaksi yang kelanjutan. Di sini kita akan lanjut. Nah, materi kita ada selesai. Itulah kesimpulan dari makna burung garuda. Apa ada yang ditanya atau kurang jelas? Ibu, apa? Saya tanya, Ya. itu lambang itu kayak Pancasila gitu ya, Bu? Iya, karena dia kan lambang burung garuda. Nah, burung garuda ini bisa kita lihat kan di Pancasila ada burung garuda nggak? Ada. Ada. Di lagu 17 Agustus ada nggak burung garuda? Nggak ada kan? Tapi maknanya 17 Agustus adalah daripada Garuda, karena 17 Agustus dia adalah lagu hari kemerdekaan ya. Tapi saya pernah dengar itu kayak orang yang dibaca-baca di sekolah kan, Bu? Itu kayak Pancasila kan? Iya. Pancasila di dan kalau di sekolah ada yaitu pelajaran PKN kan. Nah di situ bisa ibu gurunya minta membacakan Pancasila. Tahu kan Pancasila? Tahu. Cuma biasa kan ibu gurunya coba sebutkan gitu Pancasila, tapi kita nggak tahu maknanya kan. Nah, pelajaran hari ini ibu menjelaskan maknanya. Yang ibu jelaskan itu tadi adalah makna dari Pancasila. Karena dalam Garuda itu kesimpulannya banyak. Dari Pancasila, lagu, hari kemerdekaan, itulah maknanya burung Garuda. Bisa dipahami ya, bisa. Apa ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada. Semuanya paham tentang materi hari ini? Nah, kalau paham, tadi ibu sudah jelaskan kesimpulannya. Ibu bertanya balik sama saya. Apa yang kalian dapatkan pelajaran hari ini dan kesimpulan dari Garuda tadi apa? Bisa simpulkan sedikit aja apa yang kalian. Kalau itu makan juga yang memakai makna itu, Bu. Terus ada lagi yang bisa menambahin? Oke. Jadi pelajaran kita hari ini tadi yaitu menjelaskan makna lambang burung Garuda kan, segala bulunya berapa, makna apa, tentang apa ya kan? Nah, apakah kalian semua paham? Baik. Mau pulang nggak? Mau. Sebelum kita pulang, buka bukunya dulu. Ibu akan memberikan tugas. Kalian kumpulkan di minggu depan. Kalau kalian sudah semuanya paham. Ibu, Kira Ibu Kira, nggak boleh ganggu temannya Kira. Enggak, Bu. Kalau enggak Kira pindah duduk aja, biar nggak ganggu di sini. Ya udah kalau Kira mau di situ jangan ganggu pipi ya. Kalau Kira masih ganggu pipi kita nggak akan pulang. Mau pulang nggak? Mau. Ya udah dia. Semuanya udah siap? siap, Bu. Ibu kasih tugasnya agak banyak kok dikit ya. Kalian ibu
yaitu Video dari kami tutup dan mengucapkan salam Prama Santi. Om Santi Santi